Istilah perawatan paliatif sebetulnya saat ini sudah semakin populer, sudah banyak sering didengar oleh masyarakat, juga sering dilakukan edukasi-edukasi di online maupun offline. Namun, walaupun begitu, tetap saja masih banyak yang belum paham apa sih sebenarnya paliatif dan apa itu kan perawatan yang diberikan secara kontinu. Ya, seringkali ini masih tabu gitu ya, dan orang atau masyarakat awam mengenal paliatif itu berarti tidak melakukan apa-apa dan menunggu kematian saja. Ini masyarakat awam. Namun, ternyata teman-teman sejawat medis dan juga rumah sakit belum banyak yang juga memahami konsep dari perawatan paliatif sehingga tidak bisa memberikan layanan yang optimal kepada para pasiennya, terutama di masa-masa yang memiliki penyakit-penyakit kronis dan sulit untuk dipulihkan atau diobati secara tuntas. Tindakan paliatif yang bisa dilakukan di rumah sakit, misalnya antara lain transfusi darah gitu ya bagi pasien-pasien yang punya penyakit dan mengalami kekurangan darah seperti anemia. Kita juga bisa melakukan tindakan paliatif seperti operasi. Ya betul, operasi. Misalnya dia patah tulang hips ya atau panggul atau lutut. Kadang-kadang orang bilang, oh ini sudah tua atau apa gitu, atau ada kanker. Ada yang memang tidak bisa dilakukan operasi, tetapi selama dia masih bisa dilakukan operasi, ini bisa mengurangi sakit yang teramat sangat gitu. Hal yang lain sebetulnya adalah palliative care atau perawatan paliatif sangat bisa dilakukan di rumah karena kehidupan dari pasien bukan di rumah sakit saja, tetapi dia hidupnya lama di dalam rumahnya sendiri. Bisa fisioterapi, bisa pengobatan nyeri, bisa grooming gitu ya supaya tampak lebih rapi. Itu bisa kita lakukan. Namun seringkali juga adalah walaupun tenaga medis atau keluarga sudah tahu bahwa perawatan paliatif itu bisa dilakukan, mereka tidak tahu harus minta tolong pada siapa. Rumah sakit juga punya kapasitas yang terbatas dalam timnya. Nah, ini juga perlu peran-peran dari teman-teman yang serius ingin membantu masyarakat yang memerlukan paliatif, ya. Ayo kita kembangkan layanan paliatif yang profesional. Perawatan paliatif sendiri memerlukan kerjasama multidisipliner, bukan hanya dokter penanggung jawab, ya, bukan hanya dokter spesialis satu atau dua saja, tetapi juga perawat, fisioterapi, ahli gizi, psikolog, psikiater, juga di luar rumah sakit, termasuk ahli agama, begitu ya, tokoh masyarakat yang bisa mensupport proses dari hal-hal yang menjadi kekhawatiran orang-orang yang memiliki penyakit kronis dan tidak bisa pulih 100%. Kapan dimulainya perawatan paliatif? Jauh sebelum end of life atau terminal care. Di saat misalnya pertama kali seseorang didiagnostik penyakit jantung koroner, itu sudah bisa dimulai memikirkan apa sih yang kita bisa lakukan meningkatkan kualitas hidupnya. Saat didiagnostik kanker gitu ya, jauh sebelum dia menjadi kanker yang terminal, kita bisa memikirkan pain medications-nya, terapinya, begitu kan, terapi nyeri, dukungan moral, begitu ya, ketika berita itu shock, kita harus jaga jangan sampai dia depresi, itu adalah layanan paliatif. Ya, mungkin juga yang menjadi faktor penting adalah saat ini palliative care belum menjadi fokus utama dari para pembiayaan asuransi maupun BPJS. Semua masih out of pocket, begitu ya, masih dibayar sendiri. Oleh karena itu kita juga yuk bersama-sama ini pikirkan untuk kedepannya layanan paliatif ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup ya di masa-masa yang sangat sulit itu. Bila teman-teman memerlukan layanan paliatif, Kavacare siap membantu. Kita memiliki tim yang profesional, multidisipliner, yang terdiri dari dokter, perawat, fisioterapi, ahli gizi, dokter spesialis, dan juga psikolog dan psikiater. Yang mudah-mudahan dengan keberadaan ini, kita mengajak juga lebih banyak teman-teman sejawat membentuk tim-tim paliatif yang bisa memberikan hal yang terbaik bagi pasien dan keluarganya di masa-masa yang tidak gampang.